Posisi sudah. Oke, posisi sudah rekam. Baik. Anak-anakku sekalian, kita mulai pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat ya, sehingga kita hari ini tetap belajar bersemangat untuk menjadi anak-anak yang sukses, untuk menjadi anak-anak yang baik, dan untuk anak-anak yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tua, nusa dan bangsa agamanya. Baik, wah ini kondisi pandemik memang harus kita hadapi anak-anakku sekalian ya. Masih tetap di rumah ya? Oke, baik, alhamdulillah. Silakan dijawab nanti kalau Ustadz Farhan bertanya langsung nggak apa-apa. Oke, sudah sarapan belum ini? Sudah sarapan ya? Oke, Mas Abi sudah sarapan? Belum. Belum. Nizar, hari ini sarapan apa Zar? Kamu Zar? Oh, sayur asam. Oh, sayur asam luar biasa. Baik. Kalau Ustadz tanya, apakah Anda siap untuk menjadi anak yang sukses? Jawabannya siap, siap, siap. Oke. Ustadz tanya ya, siapkah untuk menjadi anak yang sukses? Siap. Luar biasa. Baik. Mas Arvin sudah hadir ini, Pak Ketua kelas ini. Sudah ada Mas Arvin ya? Alhamdulillah Mas Arvin. Mas Rafin, Pak Ketua kelas sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini Ustadz yang saya sukai dari Mas Rafin itu selalu sehat dan mengucapkan Alhamdulillah. Baik, kita awali pagi ini Mas Rafin dengan berdoa bersama-sama seperti biasa ya yang kita lakukan, baca Al-Fatihah dan doa pagi. Dan semuanya mengikuti juga. Ustadz Farhan juga ingin berdoa. Silakan Mas Rafin, selaku Ketua kelas dipandu untuk doanya. Kami silakan Mas, yuk. Mari membaca doa sebelum belajar. Yuk kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah belajar mengawali kegiatan kita di pagi hari ini dengan berdoa. Nah, baik. Baik yang tidak hadir hari ini cukup banyak ya Mas Arvin ya. Mas Rafin ya. Iya banyak ya. Alhamdulillah lah, enggak apa-apa. Teman-teman, anak-anakku sekalian yang hadir hari ini, semoga Allah memberikan sehat semuanya ya. Sehat jasmani, sehat rohani, dan dijaga oleh Allah. Teman-teman kita yang tidak masuk hari ini diberi kesehatan oleh Allah dan bisa belajar untuk tetap menjaga sehatnya, bahwa sehat itu adalah hal yang penting.
Baik, anak-anak sekalian, hari ini Mas Abi, kemarin itu kita sudah belajar tentang apa ya? Interaksi sosial kan. Oh, alhamdulillah, interaksi sosial ya. Oh iya, benar. Terima kasih Mas Abi sudah menjawab dan masih ingat jawabannya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang interaksi sosial, belajar dengan baik, bagaimanakah hubungan di antara mereka, bagaimana dampaknya. Dah, sekarang ini kita akan belajar tentang lembaga sosial yang ada di masyarakat. Oke, begitu ya. Nah, sekarang Ustadz tanya sama siapa ini? Mas Rasya. Ada Mas Rasya kah? Mas Rasya hadir? Ada Ustaz. Oke. Mas Rasya. Hadir. Oke, sebelum Ustadz tanya dulu, Ustadz akan jelaskan sedikit aja. Kita belajar hari ini, kita ingin mengetahui tentang pengertian dan syarat-syarat lembaga sosial. Apa sih pengertian itu dari lembaga sosial? Apa sih syarat-syaratnya sesuatu itu bisa menjadi lembaga sosial? Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin mengetahui nanti terakhir fungsi dan macam-macam lembaga sosial. Yang ketiga, kita harus mengetahui, mampu kalian nanti bisa menjelaskan tentang fungsi dari lembaga-lembaga sosial. Jadi nanti Ustadz akan bikin kelompok-kelompok kecil, breakout, dan kalian diskusi di situ terkait dengan fungsi dari lembaga sosial. Oke, nah selain itu Ustadz akan melakukan penilaian kepada kalian. Ada 3 yang akan Ustadz nilai, nak. Yang pertama adalah tentang sikap. Bagaimanakah sikap kalian ketika belajar hari ini? Kemudian bagaimanakah pengetahuan kalian untuk belajarnya hari ini? Ya apa, lebih bagus atau biasa-biasa saja? Dan yang terakhir penilaian yang akan Ustadz nilai juga adalah keterampilan kalian menjawab. Oke, begitu nak ya. Oke, sekarang sudah siap untuk belajar? Oke. Kalau Ustadz tanya sudah siap, maka jawabannya jawaban seperti ini ya. Siap. Oke. Apakah Ananda sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Jawab dengan serempak ya. Apakah Ananda siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau begitu Ustadz tanya sekarang kepada Mas Rasya dulu. Mas Rasya, pernah menjadi seorang anak kecil? Oke. Apakah setiap manusia bisa hidup sendiri, Mas Rasya? Enggak bisa. Enggak bisa. Manusia. Oke, luar biasa jawabannya Mas Rasya. Ustadz kasih bintang. Diingat ya, bintangnya 1. Kumpulkan, nanti yang terbaik Ustadz kasih hadiah. 1 bintang untuk Mas Rasya. Tadi juga Mas Abi dapat 1 bintang. Mas Rafin dapat 1 bintang. Sudah ada 3 nih. Ustadz keluarkan. Nah, setiap manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia harus hidup bersama karena ada kebutuhan. Betul apa yang dikatakan Mas Rasya. Oke, kalau begitu kira-kira apa yang dibutuhkan sekarang oleh Mas Rasya supaya bisa hidup? Tempat tinggal. Oke, tempat tinggal berarti di rumah ya. Iya. Oke, baik. Kalau begitu saya tunjukkan ini. Menurut kalian, ini aktivitas di mana ini? Dilihat. Keluarga. Anak dan ibu. Nah, oke. Nah, anak-anakku sekalian, di video itu ada siapa? Saya tanya ke Mas Rafin, bantu Ustadz dong, siapa yang mau ditunjuk nih? Mas Gema. Ada Mas Gema? Mas Gema kameranya kok belum hidup. Tolong dihidupkan, nak. Mas Nizar. Mas Nizar ada? Ada. Oke, Mas Nizar usah tanya nih. Tadi ada gambarnya siapa dengan siapa, Mas Nizar? Nih,
Ustadz tunjukin lagi. Ayah dan ibu, betul. Berarti itu sebuah keluarga atau sebuah sekolah? Nizar? Sebuah keluarga. Ustaz. Oke, luar biasa. Itu adalah sebuah keluarga. Oke, baik. Ustadz tunjukin lagi nih. Nah, sekarang Ustadz tanya ke Mas Fafian. Ini kira-kira di mana, Fian? Sekolah. Sekolah. Di situ ada siapa, Nak? Ada Ustadz. Ustadz. Ada siapa lagi? Ada guru ya. Oke. Kalau begitu, ada hubungan nggak di antara mereka? Mas Fian? Ada hubungan interaksi sosial. Alhamdulillah. Bagus. Ustadz kasih bintang untuk Mas Fafian. Dicatat ya bintangnya ya. 1 ya. Oke. Baik. Setelah itu, Ustadz lanjutkan lagi, Nak. Nah, setelah itu, ada hubungan di antara mereka. Berarti Ustadz tanya siapa ya? Tanya Abi lagi. Kalau gitu lembaga sosial itu apa, Bi? Di situ ada manusianya, ada hubungan katanya Fian. Abi tahu jawab? Kalau gitu lembaga sosial itu apa? Oke. Mas Abi? Enggak tahu, Ustaz. Oh, enggak jelas. Oke, enggak jelas. Oke, baik. Mas Rafin, Ustaz tanya. Ada Mas Rafin? Apa Ustaz? Oke. Tadi kamu lihat gambar ya? Nah, ini Ustaz. Ada gurunya enggak? Ada. Ada muridnya enggak? Tujuannya untuk apa? Kan Dadra itu terciptanya hubungan antara guru dan murid gitu kan. Oke. Mengajar. Mengajar. Sehingga Hubungan sosial. ada kebutuhan nggak di situ? Kebutuhannya apa sekolah itu? Kebutuhan ilmu. Oke. Berarti di sekolah itu terakhir nih Mas Rafin, nanti tak kasih bintang 2 langsung. Ada aturan nggak di situ? Ada Ustaz. Oke, berarti sebuah aturan yang mengatur hubungan siapa? Antar guru dan murid. Untuk mencapai apa? Kebutuhan? Untuk mencapai agar disiplin gitu bisa. Oke. Itulah Mas Rafin yang disebut dengan lembaga sosial. Nah, oke, luar biasa. Ustaz kasih bintang 2 untuk Mas Rafin. Berarti anak-anakku sekalian, ini dia. Lembaga sosial adalah sebuah aturan. Aturan, setelah itu hubungan yang mengatur. Hubungan, kalau di sekolah tadi itu adalah ada guru dan ada murid. Supaya untuk apa? Mencapai kebutuhan manusia. Wah, Mas Rafin sudah menjawab definisi dari lembaga sosial. Oke, Ustadz Rafin, Ustadz tanya Mas Rafin lagi. Kalau gitu lembaga sosial itu apa, Nak? Sistem yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Luar biasa. 2 bintang. Dicatat, Vin ya. Nanti Ustadz kasih hadiah. Baik. Nah, kalau begitu, anak-anakku sekalian, ini ada syaratnya. Lembaga sosial itu. Lembaga sosial itu ada syaratnya. Supaya sesuatu itu bisa dikatakan lembaga sosial itu apa? Syaratnya pertama, coba lihat nih. Nah, Ustadz tanya sekarang nih sama Faro. Ada Mas Faro? Halo Mas Faro? Mas Faro atau siapa ya? Mas Gema sudah hadir? Yuk kameranya Gema di-on-kan ya. Oke, kameranya di-on-kan semua. Biar Ustadz bisa melihat wajah ganteng kalian. Mas Rafin di-on-kan. Yang belum on. Nah, Ustadz lanjutkan. Mas Faro. Nah, Ustadz lanjutkan sekarang. Ya. Kita ingin mengetahui syarat-syarat lembaga sosial. Nah, Mas Faro, ini kira-kira di mana Mas Faro?
Halo Mas Faro. Dengar Ya, suara. Oke. Gambar ini kira-kira ada di mana? Menunjukkan gambar apa ini? di pasar itu. Oke, di pasar. Di pasar ada aturan enggak? Ada. Oke. Berarti syarat pertama lembaga sosial itu adalah memiliki aturan. Nah, itu syarat lembaga sosial. Baik, saya ke Mas Rasya. Mas Rasya, Ya. ini di mana juga Ustaz tanya? Foto ini menunjukkan aktivitas di mana? Di pasar. Oke. Kalau begitu Ustaz tanya sekarang. Ustaz. Ya. Nah, sekarang Ustaz tanya. Waduh. Internetnya kok. Sebentar nak ya. Ustaz internetnya masih nyambung Ustaz. Halo. Ustaz Farhan nyambung ya? Nyambung, Dok. Nyambung. Oke, baik. Terima kasih. Nyambung Ustaz. Nah, mohon maaf ya, memang kalau belajar menggunakan internet begini, enggak apa-apa. Nah, kira-kira syarat yang kedua adalah ada masyarakatnya enggak di situ? Ada. Siapa warga? Ada. Pembeli. Pembeli itu masyarakat. Kira-kira masyarakat itu mematuhi aturan enggak? Iya. Oke, betul sekali. Iya. Nah, maka dari itu, yang pertama tadi adalah syaratnya harus memiliki aturan lembaga sosial itu. Contohnya di pasar. Yang kedua adalah siapa yang harus patuh? Masyarakat yang berada di pasar tersebut. Oke. Aturan pertama. Yang ketiga, sekarang Ustadz tanya ke siapa ya? Yang belum Ustadz panggil siapa? Siapa Rasya yang belum Ustadz panggil nih? Nizar. Nizar. Oke, Zar. Ustadz tanya Zar. Mas Nizar? Ya, Pak. Ya. Mas Nizar, kira-kira tadi ada aturannya. Yang harus mematuhi itu aturannya adalah masyarakat. Nah, perlu nggak di antara mereka yang ada di masyarakat, ini di sekolahan ini, saling memahami? Perlu nggak Mas Nizar memahami aturan? Saling. Oke, Perlu. perlu begitu. Supaya apa? Kita bisa memahami aturan itu. Supaya apa Mas Nizar? Supaya, kenapa kita kok harus tahu aturan? Halo Mas Nizar. Oke, sekarang ke Mas Gema. Mana Mas Gema? Halo Gema. Halo. Oke, Halo, Mas Tad. Gema. Di rumah ada aturannya enggak? Ada, Dad. Oke, kalau ada, kita wajib tahu enggak dengan aturan itu? Ya wajib sih. Wajib. Mengapa kita kok harus wajib tahu, Mas Gema? Karena kalau kita nggak tahu aturannya nanti itu apa namanya susah untuk apa ya? Mengikuti. Nah, Oke, luar biasa. Jawabannya betul. Kita harus mengetahui. Maka syarat yang ketiga, mereka yang lembaga sosial syaratnya cuma yang ketiga adalah saling memahami untuk mengetahui kebutuhannya. Begitu. Oke, Ustadz percepat nih. Yang keempat aturannya adalah kita harus sadar bersama-sama untuk mengikuti aturan itu untuk jangka panjang. Alhamdulillah. Baik, ini kita sudah belajar terkait dengan pengertian dan syarat-syaratnya, nak ya. Ustadz sekarang masuk kedua, yang ketiga. Kelompok 1, Ustadz
Ustadz akan tanya kepada beberapa kelompok yang lain. Tebak-tebakan ya. Cepet-cepetan ya. Tebak-tebakan. Ya, Oke, langsung dijawab. Kalau nggak bisa jawab, langsung ditulis di chat. Boleh, nggak apa-apa. Kira-kira pertanyaan pertama. Nah, ini jawabannya ada di sini, nak. Namun kamu mau pilih, apakah ini gambar lembaga keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, atau politik? Oke, ya. Saya Ustadz, sebut namanya, Ustadz akan panggil. Ya. Kita mulai. Pertanyaan pertama, kira-kira ini termasuk lembaga apa? Saya Ustadz. Siapa namanya? Abi. Mas Abi. Oke, Mas Abi silakan dijawab. Kira-kira ini lembaga apa? Oke. Lembaga keluarga. Oke, kita buktikan Mas Abi ya. Apakah benar ini lembaga keluarga? Mana ya? Kok nggak muncul ya? Ayo muncul. Jawabannya adalah betul, 100 untuk Mas Abi. 1 bintang untuk Mas Abi. Luar biasa. Ini adalah lembaga keluarga. Oke, kita lanjut. Nah, tujuannya, oke. Kok muncul duluan? Ya, sebentar. Oke. Yang ketiga ini adalah lembaga agama. Nak ya, Ustadz tak. Wah, ini belum di ini dulu. Nah, nggak apa-apa. Ini yang ketiga adalah lembaga. Yang kedua ini adalah lembaga agama. Begitu ya. Oke. Skillnya sudah. Nah, yang ketiga, macam-macam lembaga yang ada itu adalah lembaga ekonomi. Yang keempat, ini adalah lembaga pendidikan. Fungsinya untuk apa? Untuk mempertahankan supaya kita berada sistem kelas sosial dan pengembangan hubungan sosial yang lebih baik. Yang terakhir, ini adalah lembaga politik. Ya, di lembaga politik ini supaya apa? Aspirasi masyarakat itu tersalurkan dengan baik. Oke, sekarang. Tapi nyatanya tidak didengar ya tadi. Kenapa? Tetapi nyatanya tidak didengar. Nah, itulah pentingnya ketika pemilu, ketika pemilihan umum kita harus benar-benar jeli memilih siapa yang harus saya pilih. Begitu Mas Rafin. Kalau enggak, ya akhirnya terjadi sekarang ini nih. Orang yang kita percaya, ada beberapa orang yang kita percaya ternyata dia tidak amanah. Kecewa enggak Mas Rafin? Iya, Oh, kecewa banget. Makanya nanti kalau besar, Mas Rafin harus jadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Oke. Menjadi seorang politikus yang engineering. Oh, sangar. Baik, Ustadz lanjutkan. Nah, sekarang kita akan berbagi kelompok bersama-sama. Bentar. Saya touch screen dulu. Nah, kita tadi sudah belajar tentang pengertian. Ya, kita sudah belajar tentang syarat-syarat dan macam-macam lembaga sosial sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita belajar tentang menganalisis. Kelompok 1, Ustadz akan memberi tugas kepada kalian. Ini namanya yang kelompok pasar. Ya. Ustadz akan bagi dulu ya. Mohon maaf, Ustadz akan bagi kelompoknya. Ustadz stop screen-nya dulu. Nah, saya akan bagi Mas Faro, kelompok pasar ya. Mas Nizar, Mas Rafin. Nah, ini. Kemudian yang kedua, Mas Abi, Mas Indra, Mas Fian, dan Mas Rasya. Ya, ini kelompoknya
kelompok 2. Oke, Ustadz ulangi. Ada yang namanya, Ustadz harus membuka dulu kelompoknya masing-masing. Oke, saya ulangi. Ada Mas Indra, ada kelompok. Waduh. Halo, internetnya connect ya, Ustadz Farhan ya. Iya, Tat. Oke, Ustadz absen dulu semua. Ustadz absen dulu, Nak. Kalian semuanya. Yang pertama, sebentar. Wah, ini kelebihan nih kelompoknya ternyata. Ustadz Farhan, mohon maaf. Kita mau buat 3 kelompok saja. Oke. Sebentar ya. Ini Ustadz akan bagi dulu. Oke, Ustadz bagi. Yang pertama, Mas, ini saya bongkar lagi ya. Ada kelompoknya Indra, Gema, dan Fabian. Ketua kelompoknya Mas Gema ya. Kemudian kelompok 2, ini tadi ada 2 kelompok. Ada kelompoknya Mas Nayaka, ada Mas Rasya, kemudian ada Mas Rafin. Bertiga ya. Ketua kelompoknya itu adalah Mas Rafin. Yang ketiga ada Mas Abi, ada Mas Faro, ada Mas Nizar. Ketua kelompoknya adalah Mas Abi. Begitu ya. Nah, nanti Ustadz akan masukkan ke breakout. Kalian diskusi di kelompoknya masing-masing. Tugasnya apa, Nak? Tugasnya ini. Tugasnya adalah kalian kalian mencari contoh nih, kelompok satu kelompoknya siapa, Nak? Mas Gema ya. Halo Mas Gema. Oke, Mas Gema ketua kelompoknya. Mencari apa sih persoalan selama ini yang ada di pasar. Wes, semuanya tulis nanti di chat di grupnya masing-masing. Apa masalahnya. Temukan semua. Pertanyaan yang kedua adalah, sama pertanyaannya juga, kalau begitu, apa sih fungsinya pasar dan perannya pasar di masyarakat? Paham Mas Gema? Ada pertanyaan Mas Gema? Paham. Oke. Nah, jadi Mas Gema bersama teman-teman diskusi, apa sih? Wes kamu cari aja, banyak mungkin. Syukur-syukur sampai 20, sampai 50 boleh. Masalah yang ada di pasar. Baik, saya pindah ke kelompok 2. Kelompok 2, Ustadz. Kelompok 2, kelompoknya Mas Rafin. Mas Rafin ada? Iya, Ustaz. Oke, Mas Rafin, persoalannya sekarang adalah di masjid. Aktivitas kegiatan di masjid. Kira-kira apakah di masjid umum, masjid besar, pokoknya tempat-tempat agama, masjid ya. Kira-kira apa sih persoalan yang sering muncul itu di masjid? Begitu. Boleh jamaahnya, boleh anak-anaknya, boleh fasilitasnya, apapun itu. Nah, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Yang memandu adalah Mas Rafin, begitu. Ya, oke Mas Rafin ya. Ada pertanyaan? Hah? Bisa diulang. Nah, apa masalah yang Mas Rafin temukan nanti ketika melihat masjid? Apa sih masalah masjid itu? Sajane apa saja sih persoalan yang ada di masjid? Boleh persoalan yang disebabkan oleh anak-anak, boleh. Orang tuanya, pengelolanya masjid, wes macam-macam begitu semuanya. Semuanya memberi jawaban nanti Mas Rafin. Jelas ya? Oke Mas Rafin, ada pertanyaan? Jelas. Nah sekarang Mas Abi. Mas Abi, halo.
Iya, Tat. Oke, nah sekarang Mas Abi dan teman-teman kelompoknya diskusikan apa sih yang banyak muncul di lingkungan keluarga. Ya, boleh itu Ya. persoalan disebabkan oleh adik, oleh ibu, oleh bapak, oleh lingkungan tetangganya, semuanya. Masalahnya itu kamu munculkan di situ. Diskusikan dengan kelompok, tulis di chat kelompok masing-masing. Jelas ya? Mas Abi? Jelas. Oke, kalau begitu, nah, Jelas. anak-anakku sekalian, Ustadz sekarang masuk ke breakout. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, Ustadz akan masuk, silahkan kalian masuk ke breakout-nya masing-masing. Ustadz akan buka ruangannya, otomatis kamu sudah masuk semua. Nah, silakan diskusikan. Yuk, di kelompoknya masing-masing. Oke, keluar dulu, silakan. Ada Mas Gema, langsung masuk ke kelompoknya Mas Gema. Mas Abi, masuk. Mas Indra, yuk masuk. Mas Gema belum masuk. Mas Faro, masuk join, masuk ke grupnya masing-masing. Diskusikan. Yuk, ada Mas Gema, mana Mas Gema? Kok belum bergabung Mas Gema? Gema belum bergabung. Gema? Oke. Sekarang saya ke Oke, nah sekarang saya Ustadz ada di grupnya. Loh, yang lain mana? Kok cuma tinggal Vian? Gema kok belum gabung nih? Gema kok nggak masuk nih? Saya Ustadz panggil dulu nak ya, Vian ya. Gema. Oke. Ustadz akan join dulu ke sini. Oke. Baik, silakan. Mas siapa ini? Kelompoknya kelompok 2 ya? Ya, terus. Gabung Mas Gema ya? Halo. Yuk gabung di join-nya. Oke. Mas Rafin? Ini grupnya Mas Rafin kah? Oke, silakan dipimpin diskusinya. Silakan dipimpin diskusinya terkait dengan apa namanya persoalan yang Ustadz berikan tadi. Nah, caranya silakan chatnya dibuka, Nak. Nah, pertanyaan di situ apa persoalan yang dihadapi? Mas Rafin buka, ini yang belum dibuka kameranya siapa ya? Ayo dibuka Mas Nayaka. Nah, alhamdulillah. Yuk, silakan Mas Rafin dipandu. Apa persoalan yang dihadapi? Silakan Mas. Chatnya nggak bisa. Ya wes ngobrol aja nggak apa-apa. Yuk, silakan dipandu Mas Rafin. Ya, lagi sih, belum. Satu persatu boleh mengusulkan. Kalau saya itu Yang mimpin itu Mas Rafin, Mas, bukan Ustadz Farhan. Kalau persoalannya kalau saya masjid yang robo-robo. Mas Rafin yang memandu diskusi dengan kelompok ya, dengan kawan-kawannya. Nanti dipresentasikan Mas Rafin hasil diskusinya. Menurut Rasya apa? Nah, begitu. Menurut Nayaka apa? Begitu. Begitu nak. Ayo silakan. Ustadz ke grup yang lain soalnya. Silakan, Mas Rafin. Apa saja persoalan yang dihadapi? Oh, Ras.
Tanya Yang aku siji apa ya? ora siji ae. Apa yang dihadapi? Ditulis. Oke, silakan Mas Nayaka nulis di chat terkait dengan persoalan-persoalan yang Oh, nggak dihadapi. bisa cacat. Ya, disampaikan ke Mas Rasa. Apa? Ketika kamu melihat masjid, apa persoalan yang Satu aja gitu, satu aja paling. nanti presentasi ya? Oke. Kira apa ya? Aku. Masalahnya Itu aja. udah itu. Heeh. Ya, terjadilah pertengkaran dengan kakakku, bla bla bla, selesai. Berarti Nizar sama Abdi kan udah. Terus. Itu aja. Udah. Oke. Ustadz Perbedaan mic-nya, masalah Ustadz. pendapat doang kan. Ustadz mic-nya mati tadi. Satu soal ya. Perbedaan Tahu. masalah. Lo buka kamera lo, on cam bro. Halo. Tuh. Oke, saya masuk ke sini dulu. Vian. Oke. Halo Vian. Halo Vian. Assalamualaikum Vian. Loh, Gema belum hadir ya? Belum bergabung? Belum. Oh, ya udah nanti saya ingatkan. Oh, dia nunggu di layar utama berarti. Oke. Enggak apa-apa. Tunggu aja Mas Vian ya. Tunggu aja nanti diskusikan. Kalau Mas Gema datang, ini Indra sudah gabung nih. Indra, mana Indra? Indra? Indra ada kok ya? Mas Indra? Oke, baik. Tunggu sebentar ya. Ustadz Farhan akan nyari Mas Gema kemana ini anak. Oke. Mas Gema enggak. Sudah ketemu? Apa Sudah? belum? Oke. Udah. Selanjutnya, sebentar Naya. Soalnya cuma satu ya tadi. Ya, baik, sudah siap ya? Nanti habis ini kita presentasi langsung ya. Baik, cukup. Kalau gitu, Ustadz akan kembalikan kita masuk ke grup lagi semuanya. Oke, sudah kalian membuat apa namanya mengerjakan kelompok, membahas terkait dengan persoalan-persoalan yang ada. Nah, sehingga kalian bisa menemukan dari diskusi kelompok kalian, anggota kelompoknya mengambil sebuah kesimpulan bersama dari hipotesis kalian
dari hipotesa kalian, kalian bisa menyimpulkan, oh ternyata persoalan yang saya hadapi adalah ini. Ketika di pasar, ketika di rumah, dan ketika di sekolah. Di masjid. Begitu. Oke, baik. Saya persilahkan untuk Mas Abi menyampaikan. Mas Abi. Iya, Mas Abi dulu. Teknik nanti sak kelompok nih. Yo pakai bahasa Indonesia, Vin ya. Luar biasa. Oke, Mas Abi dulu, setelah itu Mas Rafin. Nah, setelah itu Mas Rafin, Mas Gema, atau Mas Fabian, atau siapa yang sudah berhasil. Begitu. Oke, baik. Mas Abi, sudah siap untuk menyampaikan hasil diskusi dengan kawan-kawannya Sudah. tadi? Oke, yuk. Assalamualaikum dulu. Sampaikan seperti biasanya. Oke, silakan Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Di sini saya akan menyampaikan pendapat kami tentang beberapa masalah yang sering terjadi di dalam keluarga. Setelah kami berbincang dan berbagi pendapat, kami menyimpulkan banyak dari kami yang menjawab tentang perbedaan pendapat. Karena terkadang terdapat hal yang membuat salah satu anggota keluarga bermasalah. Contohnya seperti anggota keluarga, seperti orang tua, kakak, dan juga adik. Di situ juga beberapa dari kami menyimpulkan cara untuk membicarakannya baik-baik agar perbedaan pendapat itu bisa hilang. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa jawabannya Mas Abi. Sungguh jelas dan menemukan titik-titik persoalan inti, dan kemudian Mas Abi memberikan solusi terhadap persoalan yang ada. Oke, luar biasa. Allahu Akbar. Saya bangga dengan Mas Abi. Anda sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya dan menyampaikan jawabnya. Oke. Ada yang menanggapi? Ada yang bertanya? Mas Abi mengatakan persoalan di keluarga itu karena perbedaan pendapat yang saling tidak memahami, sehingga ada cekcok pertengkaran. Begitu Mas Abi ya? Halo Mas Abi, dengar suaranya Ustadz Farhan? Oh, putus-putus. Oke, nggak apa-apa. Nah, oke, baik. Itu dari kelompoknya Mas Abi, kelompok 3. Sungguh bagus jawabannya. Oke, karena nggak ada yang nanggapi, ada yang nanggapi? Ada yang bertanya tentang jawabannya Mas Abi? Nggak ada ya? Oke. Selanjutnya, Ustadz persilakan Mas Rafin. Ada Mas Rafin untuk menjelaskan hasil temuan. Silakan disampaikan. Silakan. Alhamdulillah, jadi hasil dari hipotesa kami dari berbagai pendapat dari seluruh anggota kami, yaitu tentang, kan tadi yang dibahas adalah masjid. Jadi kami setuju bahwa masjid itu sekarang itu sepi, jadi sepi pengunjung lah istilahnya. Masyarakat kurang antusias untuk ke masjid. Penyelesaian dari ini adalah untuk diberi pengenalan kepada masjid, bahwa masjid itu penting dan dapat kalau kita ke masjid dapat pahala gitu. Begitu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pendapatnya Mas Rafin. Itu hipotesisnya. Memang faktanya demikian Mas Rafin. Persoalan di masjid itu hampir masjid sepi dengan
pengunjung kok pengunjungnya kayak pameran aja pengunjung Mas Rafin. Sepi dari jamaah. Jamaah. Iya, dari jamaahnya. Sehingga yang terjadi banyak masyarakat yang ya tidak memanfaatkan masjid sebagai fungsinya. Oke, baik. Ada yang bertanya kepada Mas Rafin terkait dengan fungsi lembaga sosial? Oke. Lembaga sosial yang disebut adalah lembaga agama. Jadi masjid itu fungsinya lembaga agama, lembaga sosial di bidang agama. Begitu. Tujuannya untuk apa? Untuk memakmurkan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Untuk sebagai kontrol nilai-nilai sosial yang berlaku. Oke. Baik. Sekarang Mas Gema. Mas Gema tadi nge-live ya. Oke. Mas Gema silakan. Apa yang Mas Gema ketahui diskusinya tadi terkait dengan tadi apa ya? Persoalan yang dihadapi di sekolah. Benar ya, sekolah. Pasar, keluarga, dan Mas Gema itu pasar ya? Betul? Silakan. Apa? Persoalan-persoalan apa yang ditemukan di pasar, Nak? Ketika kalian sudah diskusikan tadi. Ayo, silakan disampaikan Mas Gema. Pakai salam dulu ya. Tes. Kalau di pasar itu persoalannya banyak. Rame Ya. habis itu nggak ada yang pakai masker. Assalamualaikum dulu loh. Masa tes. Ayo, pakai salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan saya tentang di pasar itu mulai dari kekurangan dulu. Ya, kekurangannya tuh banyak. Satu, sebutkan. Kekurangannya itu nggak pakai masker, itu yang pertama. Satu. Sering itu. Nggak pakai masker. Bagus. Itu dua. Rame sekali. Rame dengan apa? Harus jelas. Ramenya tuh pas mau nyampe ke pasarnya tuh jalan macet. Jalan macet. Mau parkir. Berarti persoalannya adalah jalan macet gitu. Oke, masuk. Tarik Pak Eko. Pak Eko. Tarik Gema. Ada lagi Kak? Yang tiga itu tempatnya kotor. Orang-orang kalau buang sampah itu misalnya gini loh, ada orang kan. Nah, orangnya itu jualan di pasar. Dia pulaan barang. Habis itu kok pulaan sayur. Nah, wadahnya tuh nggak dibuang di tempat sampah, tapi dibuang di dekat itunya tokonya gitu. Sembarang aja ya. Itu kotor. Akhirnya jadi kotor gitu ya. Banyak laler ya. Banyak lalernya. Suka nggak Gema gitu-gituan? Suka lah, Tat. Agak suka ya. Oke, ada 3. Ada lagi nggak hasil diskusi kelompokmu tadi soal ini? Bentar. Oke, Mas Fian mau nambahi, Mas Fian. Ada nggak apa persoalan yang ditemukan di pasar? Ada nggak menurut Mas Fian? Apa? Coba dijawab Mas Fian. Menurut Mas Fian apa? Oke, sambil mikir. Baik, terima kasih. Mas Gema, saya kembali lagi Mas Gema. Wajahmu kok nggak kelihatan, Nak? Mana wajahmu, Nak? Ayo, tunjukin ke Ustaz Farhan. Nah, biar Ustaz tahu juga ya. Oke, Mas Gema, kalau begitu, kira-kira solusinya harus bagaimana, Mas Gema? Supaya katanya kamu macet nggak terjadi, sampah nggak berantakan, terus nggak kotor gitu. Solusinya harus bagaimana, Mas Gema? Solusinya kalau mulai dari sampah
Kenapa? Kalau mulai dari sampah kan tempat buat itu Oh. mulai dari sampah dulu ya, yang sampah sembarangan itu. Iya, betul. Kalau Gimana? yang sampah itu harus menyediakan tempat untuk Membuang sampah. Oke. buang kayak keranjang-keranjangnya gitu, kayak tong sampah yang gede, kresek-kresek itu. Yang kedua itu Macet. yang Macet. yang nggak pakai masker. Yang nggak pakai masker, yang pakai masker gimana? Yang kalau nggak pakai masker itu diusahakan menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker nanti penyebaran virus corona semakin meningkat. Oke, luar biasa. Caranya gimana? Caranya, seumpamanya Ustadz lupa ke pasar nggak bawa masker, ya apa? Gimana caranya? Kalau caranya ke pasar nggak bawa masker, ya beli sih. Betul. Yo beli lah Ustadz, masa nggak beli? Sekarang masker murah-murah Mas Gema ya. Oke, yang terakhir apa Mas Gema? Solusinya? Ya, yang masker. Apa tuh yang macet ya macet? Iya, macet. Macet itu solusinya tempat parkir itu sudah penuh, maka itu sih nggak usah ke pasar, kan tempat parkirnya wis penuh daripada ngebut-ngebut di jalanan. Gitu ya. Kalau nggak cari pasar. Luar biasa. Kalau enggak gitu pakai jalan kaki saja, begitu Mas Gema ya. Oke, baik, terima kasih Mas Gema. Ustadz kasih bintang 3. Mas Abi Ustadz kasih bintang 3. Mas Rafin juga Ustadz kasih bintang 3 karena sudah mempresentasikan hasil karyanya kalian semuanya. Terima kasih Mas Gema ya. Sukses untuk Mas Gema. Oke, baik. Itulah jawaban kalian. Benar, Nak? Ustadz sharekan kembali. Nah, benar anak-anakku sekalian, ini persoalan yang dihadapi di keluarga. Di lembaga keluarga itu, lembaga sosial ada namanya keluarga. Di dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, anggota keluarga. Harapannya di keluarga itu, nanti itu anandaku sekalian bisa belajar menjadi bagian dari keluarga untuk saling menguatkan. Yang kedua, nih, selain di keluarga juga di pasar. Benar Mas Gema, jawaban kalian sangat tepat sekali. Wah, luar biasa. Ustadz nggak menyangka jawabannya sebagus itu kamu Gema. Nah, pasar itu identik dengan kotor. Pasar itu identik dengan macet, dan pasar itu identik dengan tidak tahu aturan. Nah, saatnya kelompok lembaga sosial ini, ekonomi, di bidang ekonomi, ini harus bisa memberikan rasa aman, kata Mas Gema. Loh Ustadz, gimana saya mau ke pasar? Saya khawatir kena COVID-19, kena corona. Ya mendingan main game di rumah. Nah, ini yang terjadi sekarang. Oke, dan yang muncul lagi adalah selain keluarga tadi, di masjid atau lembaga agama. Banyak masjid itu sudah salah fungsi, sepi, enggak didatangi oleh para jamaahnya. Maka dari itu, kita sebagai muslim harus ke masjid, harus mematuhi aturan. Oke, baik, luar biasa jawaban kalian, sungguh luar biasa, dan Ustadz tidak mengira jawaban kalian adalah jawaban yang terbaik, yang paling bagus dan yang paling baik menurut Ustadz Farhan. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, Ustadz akan memberikan soal kepada kalian dan kalian kerjakan di buku tulisnya masing-masing ya. Nah, soalnya adalah, nah ini bukan kelompok, soalnya adalah tentang melihat persoalan tadi ya semuanya. Yang pertama adalah persoalan-persoalan apa? Tadi kita sudah diskusi salah satu contoh persoalan di lembaga ekonomi, lembaga agama, dan lembaga keluarga.
Nah, kalian semuanya mulai menemukan 5 poin itu, apa persoalan-persoalan yang ditemukan dari setiap lembaga-lembaga, 5 poin lembaga itu yang ada. Dan solusinya seperti apa, begitu. Fungsinya seperti apa untuk menyelesaikan persoalan itu. Soal yang kedua, itu yang pertama. Soal yang kedua, kalian sebutkan nanti tujuan, mohon maaf, apa yang dimaksud dengan lembaga sosial. Nah, di awal Ustadz sudah sampaikan lembaga sosial itu apa, macam-macamnya itu apa saja, dan syarat-syaratnya itu apa saja. Ada 4 soal yang Ustadz berikan, temukan persoalannya, tulis ya di bukunya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah sebutkan definisi dari lembaga sosial. Yang ketiga adalah syarat-syarat untuk menjadi lembaga sosial itu apa. Yang keempat adalah sebutkan macam-macam lembaga sosial. Jelas ya? Soalnya cuma ada 4. Yang nomor 4 adalah macam-macam lembaga sosial itu apa. Yang kedua adalah tujuan dari lembaga sosial itu apa. Mohon maaf, apa yang dimaksud dengan lembaga sosial. Yang ketiga adalah syarat-syarat lembaga sosial. Yang terakhir adalah terkait dengan persoalan yang dimunculkan dalam lembaga sosial. Oke? Begitu anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan. Nah, selanjutnya saya ulangi lagi, Anandaku yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan. Siap. Harus serempak dong, harus bersama-sama. Oke, bintangnya yang Ustadz berikan tadi tolong disimpan ya, ditulis di buku kertas, di buku masing-masing. Nanti pertemuan berikutnya Ustadz kasih hadiah, hadiah yang sangat enak dan menyenangkan ya. Nah, oke, sebelum kita berakhir, Ustadz mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah berpartisipasi, berbagi bersama untuk menjadi yang terbaik untuk kita semuanya. Yuk, kita sama-sama baca kalimat ini, karena kalimat ini adalah kalimat yang membuat kita selalu bersemangat untuk belajar. 1, 2, 3. Orang yang sukses itu tidak selalu orang yang pintar, Tapi orang yang sukses tetapi adalah orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Anak-anakku sekalian, jangan pernah berakhir Anda untuk berjuang. Jangan pernah malas untuk menjadi yang terbaik. Ya. Yang paling akhir. Mana ini yang paling akhir nih? Ini dia. Kepanjangan. Yuk. Kita sama-sama. 3, dibaca sama-sama. 2, 1. Ya. Ayo. Jangan berfokus pada kegelapan. Tetapi mulailah menyalakan lilin harapan. Karena dalam perjuangan hidup ini selalu ada harapan. Oke, Ustadz pengen dengar kalimat ini dari Rasya. Yuk, silakan dibaca Rasya. Ayo, jangan berfokus pada kegelapan, tetapi mulailah menyalakan lilin-lilin harapan, karena dalam perjuangan hidup ini selalu ada harapan. Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih Mas Rasya. Semangat suaramu menggelorakan kita untuk selalu menjadi baik. Terima kasih anak-anakku sekalian. Pembelajaran kita hari ini sampai sekian. Semoga belajar hari ini menjadi cahaya-cahaya untuk kesuksesanmu masa akan datang. Karena Ustadz punya keyakinan kuat, Nizar, Gemma, Fafian, dan semuanya, Anda adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi yang terbaik. Jangan pernah berkata, saya tidak bisa. Tetapi katakanlah, sampai kapanpun saya bisa menjadi yang terbaik. Siap untuk jadi anak sukses? Jawabannya mana? Siap untuk menjadi anak sukses?
Siap, siap, siap. Oke, saya tanya lagi. Siap untuk menjadi anak sukses? Siap, Ya, Oke. Siap, Alhamdulillah. Terima kasih, sampai berjumpa, Nak. Nanti siap. nanti tugasnya yang Ustadz berikan langsung Siap. langsung dikirim di grup Ustadz Farhan di tugas-tugas seperti biasanya ya. Nanti Ustadz akan langsung berikan skor penilaian kepada kalian. Terima kasih, sampai berjumpa dan kita akhiri pertemuan kita di siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak sekalian. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.